dengan keinginan sebagai sinias itu pengen mewujudkan ini itu kurangnya produser di Banyuwangi. Kurangnya produser. Ya, kurangnya produser. Tapi ketika ada film layar lebar ke Banyuwangi, itu keuntungan untuk teman-teman itu cuma sedikit, secara kita mengambil ilmu dari mereka pun juga sedikit. Coba kita bayangin ya, kita bikin film karya seni ya dengan teman-teman las, ya, ada tukang di situ. Ya, Satu kalau pembangunan. ingin melihat kualitas kinerja teman-teman, ya silakan tonton Rindu yang Sepi. On the way, on the warga, ngobrol asik sambil tertawa. On the warga, ngobrol asik sambil tertawa. On the warga, info dan fakta via media. On the way bersama 24 media. Mas Sani sama Mas Idrus. Ya, Iki aku tadi nggak disuruh opening sebenarnya Mas, tapi kok kalau nggak opening nggak seru kayak ya. Baik friend-friendku, apa kabar? Selamat berhari Minggu kembali. Kembali lagi bersama saya. Terima kasih untuk yang tetap stay tune di channelnya Banyuwangi 24 jam. OTW, on the warga. Terus hari ini nggak tahu kenapa ya, ini dorongan dari, kalau mau ngomong hati kok nggak enak Mas, dorongan dari komandan suruh ngobrol sama teman saya yang kebetulan saya sudah lama mengenal beliau-beliau ini. Tadi lah ya. Ada Mas Idrus sama Mas Sani. Mas Idrus sama Mas Sani ini salah satu salah dua orang yang tergabung dalam PH Chandra Praya, yaitu salah satu perfilman yang ada di Banyuwangi, lokal pride-nya Banyuwangi lah ini teman-teman ini. Terus ini sebelum kita jauh ngobrol Mas, kalau untuk Mas Ani dulu yang agak jauh, untuk di PH di Praya ini sebagai apa Mas? Nah, ini. Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Sani. Ya. Sani ya. Saya di PH ini, kebetulan saya didapuk sama beliau ini. Saya suruh. Iya. bahasa baru. Dulu kayaknya di dapur. Saya sebagai direktur utama di sini. Oh, direktur utama. Ya. Berarti untuk Mas Idrusnya sebagai Kalau di Abipraya sebagai komisaris. komisaris, sama yang paling banyak uangnya ya. Betul itu. Yang paling banyak uangnya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal PH Chandra Praya ini awal mulanya terbentuk itu kapan? Baru beberapa bulan yang lalu. Tahun ini. Tahun ini. Tepatnya tanggal 17 Mei 2024. Atas dasar Sebenarnya dasarnya itu coba-coba sebenarnya. Coba-coba. Iya, Iseng-iseng. iseng-iseng mengingat Banyuwangi adalah merupakan kota seni dan budaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyaknya PH-PH dari luar kota Banyuwangi, terutama di Jakarta. Itu banyak yang syuting di lokasi Banyuwangi. Contohnya produksi film-film besar ya. Film Jakarta. besar kemarin kayak Kota. Iya. Dulu KKN Desa Penari sempat Iya. kan dikatakan, tapi akhirnya kan mereka mengatakan ini tidak syuting di Banyuwangi. Iya, tidak sedih di Banyuwangi. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kami berinisiatif membuat PH. Kenapa sih kok kita aja yang nggak jadi pelaku? Iya. Nah, masa kita jadi penonton aja? Penonton dan Gitu. volunteer. Iya benar. Terus kalau kita ngomongin sebuah PH, apalagi ini bisa dikatakan PH yang mungkin sampai detik ini ya satu-satunya yang memproduksi film layar lebar. Untuk yang di Banyuwangi nih, saya ngobrolnya untuk yang di Banyuwangi. Kesulitannya Mas, kesulitan untuk membangun sebuah PH di Banyuwangi itu apa? Kesulitannya itu yang pertama adalah kita mencari talenta-talenta Banyuwangi itu yang mohon maaf notabene belum berpengalaman. Kebanyakan belum experience. Iya. Banyak sineas-sineas yang
berprestasi sebenarnya. Ada beberapa karya film pendek yang sudah tembus di beberapa festival atau skala nasional dan internasional mungkin ya. Namun dari situ mereka kok nggak lanjut ke layar lebar seperti itu. Saya sih tergelitik ya, ibarat sebuah mutiara yang terpendam gitu loh. Iya. Nah, harusnya kan dibuka tuh cangkangnya. Dibuka terus dijual. Mungkin terlalu luas juga kali ya. Banyuwangi itu luas mungkin ya. Iya. Luas juga. Terus kurangnya kegiatan-kegiatan itu. Akhirnya ketika ada PH baru kita informasinya kurang menyeluruh nih. Menyeluruh. Tapi memang relatif cepat sekali. Ya. Kita mengawali pembuatan itu sebenarnya di Dulit. Oh ya. Ya, kita posting di YouTube kita kan. Dulit itu. Itu saya sih sama Mas Hani itu mencoba men-challenge mencari talenta-talenta kru, juga talenta artis dan aktor untuk bisa kita ajak untuk ke PH ini. Intinya PH ini sebenarnya saya sih berharap sebagai trigger untuk teman-teman sineas lebih semangat untuk berkreasi. Tapi saya berharap jangan jadi kompetitor gitu. Oh iya, nangkap aku. Jadi kompetitor, kita itu pengen merangkul teman-teman sineas. Gitu. Ya, ayo kerja bareng gitulah ya. Ya, karena pada saat saya sekarang tanya ya, mungkin pada saat sebuah karya film pendek itu mendapatkan apresiasi di kancah nasional, entah juara ataupun 5 besar ataupun 3 besar, after that kan nggak diapa-apakan ya. Itu bagi saya sangat eman sekali. Iya sih Nah, Mas. kalau kita ada wadah, apalagi sekarang media sosial, media OTT seperti Netflix video, Prime maupun banyak kan sekarang. Nah, kenapa? Ayo kita push atau kita angkat karya-karya kita melalui media-media yang sudah ada di Indonesia gitu. Itu maksud saya. Terus kalau melihat mungkin sampai detik sekarang ya, aku yakin di luar sana, ini di lingkup Banyuwangi ya, di luar sana itu ya seperti yang tadi Mas Idris bilang, kita nggak kekurangan SDM sebenarnya untuk sebuah produksi film, sebuah film gitu. Terus kalau melihat sebelum terbentuknya PH ini, dunia perfilman yang ada di Banyuwangi itu seperti apa sebenarnya? Selama ini saya sih mengikuti ya. Ya. Kalau pelaku sih mungkin Mas Hani yang lebih tahu karena beberapa event festival Mas Hani yang ikut. Kalau bagi saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Hani. Bagi saya itu tadi, teman-teman masih kurang berani untuk ke level selanjutnya. Layar lebar, explore. Ya. Nah, entah penyebabnya apa, kami juga belum tahu ya. Nah, kalau Mas Hani, mungkin Mas Hani bisa yang kebetulan terjun langsung nih untuk di dunia perfilman lah yang ada di Banyuwangi. Ya, kalau menurut saya sih sebagai pelaku itu ketika saya dulu menjadi pelaku seperti teman-teman itu liar dengan keinginan sebagai sinias itu pengen mewujudkan ini itu kurangnya produser di Banyuwangi. Kurangnya produser. Itu mungkin dampak daripada kurangnya kegiatan film juga. Mungkin kurangnya kegiatan film ataupun ada festival atau pemutaran film dan segala macam, sehingga merasa keberadaan mereka itu kayak kurang dihargai gitu ya, maksudnya kurang dianggap ada. Iya, akhirnya mereka itu membuat kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu signifikan, yang untuk kebutuhannya pribadi, mungkin hanya untuk kebutuhan konten atau ada beberapa instansi yang bikin kegiatan video yang kayak video kreatif atau hanya sebatas itu. Nah, sedangkan dunia perfilman itu kan nggak melulu itu, ya kan? Sinematografi itu kan luas sekali gitu. Bisa kita tingkatkan menjadi hal yang komersil mungkin gitu loh. Coba-coba ke yang lebih nasional mungkin, atau kerjasama dengan PH-PH nasional mungkin kayak gitu. Makanya sangat ini sekali ya, kayaknya kurang terakomodir gitu loh teman-teman itu. Iya. Pentingnya kita ini, makanya cobalah bisa nggak ya teman-teman itu gabung dengan kita gitu. Terus kalau
kita ngomongin ya mungkin rentetan yang dijelaskan Mas Idris tadi, adalah beberapa film yang bahkan kancahnya nasional nih. Iya. Ini ngambil frame atau ngambil tag-nya di Banyuwangi, Iya. gitu. Terus itu feedbacknya untuk teman-teman yang PH, mungkin teman-teman komunitas kan juga ada, itu untuk mereka apa sih? Kecil sebenarnya Mas. Kalau untuk kita komunitas ya, Ya. kalau PH saya belum ngerasain ya, Ya, kita belum ngerasain. Kalau untuk Cuman komunitas- kalau PH itu kan pastinya mereka tidak secara bergening tidak seperti bergening dengan pribadi sama komunitas kan tentunya. Iya. Berarti lebih besar lah, itu entah dari segi pendanaan atau dari segi cerita atau dari segi apa, pasti akan lebih luas kalau di PH gitu loh. Dan secara hak dan kewajibannya juga mungkin sama gitu. Tapi ketika ada film layar lebar ke Banyuwangi, itu keuntungan untuk teman-teman itu cuma sedikit. Secara kita mengambil ilmu dari mereka pun juga sedikit. Kita nggak akan pernah dikasih ranah untuk masuk ke hal-hal yang krusial gitu yang ya. berarti lebih ke nggak terjun langsung diproduksi ya? Enggak. Cuma diperbantukan. Sedangkan di dunia film itu kan kompleks banget kan Iya. ya. Permasalahan itu kompleks pertama dari sinopsis dulu. Sinopsis bagaimana naik menjadi skenario. Nah, itu pun juga harus ada yang namanya effort ya di situ ya, supaya bagaimana sinopsis saya ini menjadi skenario. Ada apakah? Memang disuruh siapakah? Kalau nggak ada yang nyuruh kan males-males juga Mas bikinnya Mas. Iya. Ya kan harus ada minimal ada apresiasi macam kayak gitu. Nah terus masuk ke ranah produksi segala macam, itu mereka tidak akan pernah nyentuh ke situ. Kalau teman-teman Banyuwangi kalau ada PH itu pasti kan mereka sudah bawa artis nasionalnya, sudah kru yang sudah kompeten juga sudah bawa. toolsnya sudah, alat lokasi mereka juga sudah tentukan dengan lokasi manajer yang sudah diutus di sini. Nah terus tugas mereka apa? Secara masuk untuk edukasi kan kecil ya Mas ya, kecil ya. Nah makanya mohon dengan sangat nih teman-teman bisa merapat ke kita itu. Ayo kita coba kita buat kegiatan film yang bukan yang bagaimana ya, maksudnya ekspektasi nggak usah terlalu muluk. Yang penting kita coba kita pakai alur sesuai pembuatan film yang baik seperti apa. Melalui ada PPM kan banyak tuh, PPM 1, PPM 2, PPM 3 dan segala macam, itu alur-alur itu coba kita lewatin sampai post produksi, sampai sekarang ini mungkin ke promo kayak gitu-gitu. Banyak sekali. Terus kalau untuk tadi kita ngomongin soal produksi Mas ya. Kalau untuk sebuah produksi film, apalagi film layar lebar atau film panjang, untuk biaya produksi apa sebegitu besarnya gitu loh. Nah, kalau itu itu Pak produser itu. Ranahnya sampean ini, Pak. Ya kalau ngobrolin biaya produksi sebenarnya ya kalau dikatakan besar tergantung dari skalanya Mas. Skala kita membuat sebuah karya itu. Dikatakan besar itu kan sebenarnya kalau film layar lebar itu kan tingkat jangkauannya. Iya sih. Kita mau ngarah kemana? Kemarin ini untuk film Rindu yang Bertepi ini saya juga tim dari PH ini ingin menunjukkan, hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa Banyuwangi punya loh talenta-talenta yang mampu membuat sebuah mahakarya pertama kali mungkin kan di Banyuwangi berupa film layar lebar atau durasi panjang. Nah dari situ mungkin kalau ngomongin produksi ya nggak sebesar seperti film nasional sih Mas. Mungkin masih 50%-nya kali ya. 50% dari film-film yang diproduksi secara nasional, karena kita kan tanpa artis, kita juga berusaha memprioritaskan lokalistik. Seperti yang Mas Ani bilang, ini kan kompleks, ada lighting, ada soundman, art, terus ada wardrobe, make up, ada PO, ada sutradara, ada astrada, ada talent director, casting, ada produser. Ini 10 item ini harus menjadi satu kesatuan. Kesatuan yang kompleks ya. Kompleks, hilang satu, pincang sudah. Nggak akan bisa produksi. Contoh,
wardrobe-nya hilang nih. Nah, berarti custom untuk semua talent itu nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada yang ngatur. Masih nggak jalan. Artnya misalkan kita mau syuting di area mana, Iya. kondisi situasi seperti apa. Oke, udah siap lightingnya. Bagaimana caranya malam dibuat pagi hari. Seperti itu. Jadi benar-benar kompleks. Nah, kesulitannya adalah bukan kesulitan sih memang. Karena saya itu meng-hire teman-teman yang memang itu tantangan-tantangan. Benar kata Mas Ani, tantangan. Meng-hire teman-teman yang nggak profesional sebenarnya. Ya. Yang tidak di Artinya bidangnya. nggak ada, di bidangnya nggak ada. Ada security, ya kan? Lighting kami itu tukang las. Coba kita bayangin ya, kita bikin film karya seni ya dengan teman-teman las, ya. Ada tukang di situ. Ya, Ada tukang kalau bangunan, ingin melihat segala macam. kualitas kinerja teman-teman, ya silakan tonton review Ah, ya. YouTube itu. Mari kita masuk ke situ. Nah, Rindu yang tak bertepi. rindu yang bertepi. Bukan Rindu tak, yang bertepi. Ya. Ini karya Chandra Abi Praya. Abi Praya. Ini film apa ini, Mas? Ini genrenya film apa? Mungkin bisa dijelaskan nggak sih? Pak Sutradara. Pak Kalau Sutradara. dalam film ini Mas Ani selaku sutradara, saya produser. Oh, Kalau dalam film ini. jadi Kebetulan saya. kebetulan. Ya, sutradaranya. Mungkin alur cerita Mas Ani nih bisa jawab nih. Ya kalau film ini lebih kepada apa ya, permasalahan masyarakat ya, kultur ya. Kultur ya. Pesan moralnya banyak, pesan moral di dalam film ini banyak, dan dalam cerita film ini tidak jauh-jauh daripada yang kita alami ya di dalam situasi kehidupan di Banyuwangi ini. Mungkin di Indonesia ya, sama dimanapun juga. Cuma yang kita tahu di Banyuwangi ini kan rumornya juga terlalu banyak, juga menjadi apa ya, permasalahan juga perceraian ya, perceraian juga banyak di Banyuwangi. Perceraian. Kan? Iya. Kan? Itu juga mungkin salah satu yang kita angkat, adanya keputusan yang terlalu cepat mengambil keputusan sehingga terjadi perceraian di situ. Berarti genrenya? Kalau genrenya ini kalau dilihat dari judul kan asmara banget ini. ya drama sosial ya ini. Drama sosial. Ya, drama sosial. Genrenya drama ya. Genrenya drama. Kalau percintaannya tipis ya, tipis Malah sekali. tipis ini. Malah tipis Terus sekali. kata-kata rindu yang bertepi ini? Rindu ini ungkapan rindu anak kepada ibunya, Oh, lebih ke situ ya. ya. Suami Ada ke juga istri. suami ke istri, ada juga kekasih ke kekasihnya juga. Ya. Kepujaan ada. Jadi film ini tak buat gini Mas. Cerita dari sebenarnya ini apa ya, macam apa ini? Spoiler. Spoiler sedikit ya. Sedikit ya. Kalau terlalu banyak nggak mau nonton aja. Secuil. Jadi kita buat cerita ini dari awal sampai hampir terakhir itu adalah alur aja. Sebenarnya poinnya adalah yang paling belakang. Yang paling belakang. Ya. Yang paling belakang itulah sosok utama yang kita keluarkan di paling belakang. Unik ya. Gitu. Jadi bukan dari awal sebenarnya. Jadi sosok utama, pemeran utama ini tidak kita kasih banyak peran di depan, tapi inti daripada film ini adalah di yang belakang. Ya. Gitu. Untuk proses berapa lama ngerjain ini? 10 hari. Ya. 10 hari, 1 hari kita break ya. 1 hari kita break. Kalau hari aktifnya kita 9 hari. Nah, Aktif 9 hari. 10 hari doang. Iya. ya, betul. Betul, emang banyak yang kok cuma 10 hari. Ya itu. Emang 10 hari cukup ternyata. Cukup. Ini durasi berapa sih? 1 jam jam 42 menit. 42. 42 menit. 1 jam 4. Berarti 102 ya? 102 menit ya? Terus untuk talent, Jam 4. casting apa? Ya, ada yang kita casting. Kita bukan Untuk ada ya artisnya casting, kita casting. Kita memang adakan open casting pada saat itu. Ya, cuman memang Waktunya. informasinya melalui media sosial kami sih. Dan itu sudah lumayan. Udah ada 200 orang tuh. Dari yang hanya mungkin berapa ya? Itu 2, 3, Sampai 10 ya? 10-an ya? Talent kita ya? Di film Ya. itu 10 orang ya mungkin ya? Belasan malah.
belasan ya sama Kalau sama cameo-nya ya, ya, cameo-nya. cameo sama Nah, itu- peran itu. Itu kita casting, open casting itu selama 1 minggu. Dia yang daftar 200 orang. Lumayan ini. Bentar Mas. Ini Kita baru 4 hari padahal ya. Baru 4 hari. ini prosesnya cuma 9 hari, castingnya cuma 1 minggu. Iya. Ya. Yang lama itu Itu PPM-nya. Oh, PPM. Persiapan. Itu. Ya tadi yang diceritakan Pak itu tadi kompleks. Kita dari orang yang tidak mengerti film kita ajarin. Oh, kita butuh rumah nih, butuh rumah di pinggir pantai kita cari. Butuh rumah pinggir pantai. seperti apa? Cari Sebanyuwangi nggak ada. Gimana? Ada pantai bagus, tapi nggak ada rumahnya. Bikin dong. Bikin Ya. rumah dong. Oh iya. Nah, kita bikin. Nah, Bikin rumah. kita ajarin tuh bagaimana cara bikin rumah yang kita mau disesuai dengan cerita. Rumahnya bentuknya kayak gini. Itu yang susah itu dari situ. Terus wardrobe, terus kayak DOP-nya sendiri, terus lighting segala macam kita ajarin. Sambil praktek lah Mas. Tapi ini bukan sekedar film uji coba lah ya, tapi ya. Insya Allah nggak mau. Enggak lah. Kita Nggak tetap mau juga kita. Nggak ada kita katakan kayak gitu nggak enggak. Ini yang Serius. saya ini pribadi ya Mas ya, yang saya pribadi sayangkan dari film ini adalah kok nggak ngajak saya gitu loh. Next ya. Next. Next Kita project. Kita kedepannya mau ada project film ini. 2. Pokoknya friend-friend, teman-teman di rumah, kalau film ini yang lihat banyak, nanti ada saya di situ. Ya ayolah. Tapi ini tayang tanggal berapa sih? Tanggal 16 Di di New Star Cineplex di seluruh Banyuwangi. Banyuwangi Ya. ada tiga studio. Genteng. Genteng di Sun East Mall, Ha? Jajak di Havana Ha? Waterpark. Kalau NSC Banyuwangi di jalan Daerah masuk Boom ke itu. Boom itu, Boom Marina itu. Oh, Kiri jalan. tanggal 16. Catat teman-teman ya. 16. Tanggal 16 Desember 2024. Ya. Rindu yang bertepi. Ya, kita lihat sama-sama ini film, sekali lagi ini produk lokal Banyuwangi Pride beneran nih. dari 100%. PH, dari All Artis ya mungkin ya. Iya. Itu All Crew juga bintangnya Banyuwangi? semua Banyuwangi. Banyuwangi, semua Banyuwangi. Semua. Ya, Banyuwangi semua. kalau kita nggak dukung produk lokal ya siapa lagi yang mau dukung gitu. Ya, Betul. Ya itu. Benar, betul. Terus untuk mungkin kesulitan untuk seorang artisnya atau seorang sinematornya, kesulitannya apa ini? Ini kan kalau dilihat ini beberapa nama ini mungkin belum pernah terjun di dunia perfilman. Betul, gitu. betul, betul, Belum. betul. Bahkan Kesulitannya. si cameo-nya aja kan kita ambil dari seorang artis Ya, nyanyi kita itu penyanyi Nah, ya. iya. Tidak. Nyanyi Tidak. ya. Bukan artis film. Kesulitannya yang jelas menghafal Naskah. Naskah. pertama itu. Pasti. Mereka tidak tertib, tapi saya push terus bagaimana supaya naskah itu mereka hafal. Ada waktu saya suruh ini, terus secara acting kita sudah ada casting director. Oh, udah ada sendiri. Sudah ada casting director yang setelah proses pengambilan casting sudah kita dapat, habis itu diracik ya istilahnya sama seorang casting director itu. Sesuai dengan perannya itu disuruh peranin dulu. Latihan lah, semacam latihan dulu. Kasih ini, terus kasih motivasi, terus kita kasih pemahaman bahwa film sama teater itu beda. Nah, itu susahnya di situ. Rata-rata beberapa orang itu yang ikut teater itu sudut pandangnya kayak begitu. Kayak gitu. Dan kesulitan yang paling parah itu sebenarnya di post produksi, Mas. Pas produksi. Nah, post produksinya. Itu terkait apa, Mas? Terkait dengan editing ya, file ya, pengumpulan file. Nah, pengumpulan filenya tidak kurang tertib karena kita memang kurang pengalaman ya jam terbangnya. Jadi pengumpulan file antara kleper sama audio sama kamera itu DOP itu kurang sinkron. Makanya kadang kita kembalikan lagi, kita suruh sinkronkan gitu. Karena kan ada ribuan kali teks itu yang kalau kita tanpa data yang baik kesulitan tim editingnya pastinya. Oh iya ya. Nah, dari situ ketika sudah editing sudah selesai, tingkat kesulitan lagi di color grading. Banyuwangi ini kita cari temen color grading itu susah. Itu susah banget gitu loh. Susah. Rata-rata nggak berani. Susah
Oh ya itu mungkin Rata-rata tidak berani. Kalau ngomongin nggak ada Banyak lah ya. Kalau iya nggak berani Nggak karena berani. mungkin ini pekerjaan pertama yang durasi panjang buat beliau ya. Rata-rata nolak. Tapi alhamdulillah kita ada satu ya, Mas Andi dari Genteng, Ya, Mas Andi Andi Nyong. Terus setelah itu selesai, ada lagi titik paling susah, paling rumit lagi. Apa itu? Tim scoringnya untuk Audio. audionya. Rumitnya bikin suara angin, ngambil suara angin, Kita suara kan jangan ombak. sampai kena take down Iya, ya atau iya. copyright ya. Langkah kaki bikin sendiri yang kalau kita kan kesulitan di lapangan itu ketika pengambilan gambar itu kita pakai mic boom pasti angin yang resek itu Oh iya. angin ya suara orang lewat suara mesin gergaji mesin dari paling ujung itu masuk Masuk. itu kita dubbing kita hilangkan suaranya kita isi lagi dengan suara ambience kayak gitu dan di Banyuwangi itu ada alhamdulillah ada itu loh Mas Mampu. makanya kan patut diapresiasi gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu tuh tidak semua mampu mengerjakan bukan secara SDM waktu mungkin mereka yang nggak mampu terus keinginan mungkin kurang besar terus nyali mungkin yang nggak ada kayak gitu Berarti kalau masalah itu lebih ke mungkin jam terbang sih ya? Iya. Enggak sih? Iya benar ya. betul, Jam betul. betul. Jadi semua kru talent entah dari produksi dan post produksi ini sebenarnya semuanya baru. Iya. Baru yang mereka alami. Kalau saya suruh milih Mas, misalkan nih Pak Idris nyuruh saya misalkan, Pak Sani coba saya punya ada dana 20 juta, misalkan gitu. Coba kamu bikin film Rindu yang Bertepi ini durasi sekian. Saya sendiri, saya mampu Mas. Tapi ketika kita menjatuhkan tim di situ, ya, semua departemen kita, wah itu kompleks sekali Mas. Ternyata kesulitan film itu di situ Mas, gitu loh. Ya, saya kan sudah terbiasa bikin film dengan saya shooting sendiri, saya direct sendiri, lokasi kurang kan, geser sidik ini, acting ini, ini itu cepat ya, audio saya atasi sendiri. Nah sekarang kita berhadapan dengan puluhan orang dengan sudut pandang satu frame yang kita wujudkan. Saya kepengen kayak gini satu frame ini. Iya. Ya kan seperti Pak Edo tadi bilang, artnya, iya. lightingnya harus begini, wardrobe-nya ada, make up-nya ada kayak gitu. Susahnya di situ memang. Gesekan-gesekan di lokasi syuting tuh Banyak sering sekali. Banyak sekali. Sering sekali antara mereka itu sering. Makanya butuh kekompakan memang yang benar-benar kompleks, yang benar-benar satu tujuan untuk menciptakan sebuah mahakarya itu. Talent ada yang gara-gara wardrobe terus dia mau pulang nangis ada karena salah kostum dia nangis lari Nangis pulang secara talent ya Mas yang pulang terus siapa yang gantiin? Itu padahal cuma kalau kita sebut cuma beberapa hari lah ya. Iya. Bagaimana dengan produksi film yang berbulan-bulan? Seperti itu, gitu loh. Makanya kan tadi saya bilang itu ke tadi yang pertama itu coba kita ayo teman-teman kita rangkul teman-teman sineas untuk kita ajak produksi film yang sesuai dengan standarisasi alur. Iya. Gitu. Sebelum PPM ini ada apa dulu? Pemilihan ini materi, setelah itu masuk ke skenario, beda skenario, terus habis itu ke apa namanya? Pendanaan ya, ke produser, habis itu lari ke produksi. Sebelum ke produksi ada PPM. Ya. Ada cek lokasi, ada reki, ada scouting, blog shot kan banyak itu Mas. Iya. Sebelum proses tuh baru PPM 1. Habis itu lari ke PPM 2. PPM 2 baru kita pengumpulan hasil-hasil dari blog shot tadi seperti apa. Kalau ngomongin soal lokasi, pengambilannya di mana aja ini? Kan di Banyuwangi juga tuh kan? Banyuwangi. Di mana aja kalau boleh tahu? Di Muara Baduk. Nah, kita 60-70% di sana. 70% di sana? Iya, Muara Baduk. Ini kan kalau dilihat dari trailer ya yang sudah ada di Instagram mungkin ya. Betul. Itu kan emang di pinggir-pinggir Pantai ya. Alam lah ya. Alam di alam. Dengan pedesaan-pedesaan ya gimana gitulah. Dengan pedesaan yang saya nggak akan kasih tahu, kalau mau tahu silahkan nonton tanggal 16. Nggak ada serius Regi. Mari kita apresiasi beliau-beliau ini dengan karyanya. Ya sekali lagi gini,
siapa tahu nih dari sebuah mahakarya ini bisa menjadi jalan nanti buat teman-teman yang mungkin hobi dengan dunia betul. perfilman untuk kedepannya harus ngapain nih gitu loh. Ya. Siapa tahu ini bisa menjadi jalan gitu loh. Nah, betul. Terus kalau kembali lagi ke Rindu yang Bertepi, kenapa harus Rindu yang Bertepi judulnya? Kan biasanya kan kalau sebuah film biasanya kalau ini sebatas pengetahuan saya sih, biasanya kan yang penting proses dulu. Biasanya judul itu belakangan biasanya. Ya, itu. Biasanya gitu. Kenapa betul? Ya, karena saya tadi nyontek. Jadi sebenarnya Pak Sutradara itu ada beberapa judul ya. Iya. Dari awal awal. sinopsis ya. Iya. Sinopsis itu dulu sempat judulnya adalah 1000 kali pun akan aku lakukan ya. Iya, 1000 kali pun Iya, akan akan aku aku lakukan. Terus habis itu kok Karenamu. tak panjang ya, kok ribet itu. Diganti karenamu. Karenamu. Kok terlalu pendek. Diganti awal tanpa akhir. Awal tanpa Pada saat produksi itu awal tanpa akhir itu sudah terposting di IG Iya, kami sudah banyak sebenarnya. tag-tag itu. Banyak iya. tag tuh awal tanpa akhir itu. Terus akhirnya Rindu yang Bertepi. Ya itu tadi. Setelah Terkemas, Kita semuanya nobar. DP, kameramen, soundman sudah setor semua, kita dirangkai oleh editor, kita nobar. nobar bareng. Kok kayaknya nggak cocok nih awal tanpa akhir. Semuanya berisi kerinduan. Iya. Ya, berisi kerinduan. Akhirnya kita diskusi, ya udahlah, Rindu yang Bertepi aja. Kan kembali lagi kan kisahnya juga seorang anak yang merindukan Ibunya sejak kecil ditinggal, pergi, sudah dewasa dia berusaha mencari di mana sih ibu saya. Bahkan si bapak itu kan di trailer itu kan bilang jangan-jangan sudah mati. Ya. Ada intimidasi dari seorang Iya. bapak gitu loh. Bahwa apa sih ibumu itu? Iya. Gitu. Gitu, Mas. Tapi karena keteguhan seorang anak yang memang ingin berbakti kepada seorang ibu ya, dia mencari. Terus untuk bahasa ini lokal pride kok nggak ada mesin-mesinnya? Iya, karena kami berusaha untuk menyentuh skala nasional. Jadi kita menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Tapi nggak ada Jawanya, Pak Oce, sama sekali nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Semua bahasa Indonesia. Itu apa ada untuk pemilihan bahasa, apa ada problematika atau gimana awal-awal? Enggak. Emang langsung ditentukan ada. aja ya? Iya, Langsung ditentukan. Kita kalau melihat produksi film dengan ya katakan modal lah ya, modal yang begitu banyak. Terus untuk sebuah produksi film yang mungkin rentangnya juga beberapa hari kan menggembung tuh untuk gimana ya nyebutnya, untuk biaya RAB-nya lah gitu. Yang saya ingin tahu dari sebuah dunia perfilman itu, dapatnya uang terus dari mana? ini mungkin pertanyaan template lah. Tapi tapi kita tidak memungkiri hal itu ya. Iya. Semuanya akan mengarah ke komersil. Tujuannya ya untuk roda kreativitas kita supaya tetap berkesinambungan. Iya. Kan nggak mungkin toh kita bikin karya terus nggak ada yang mengapresiasi, kita terus bikin karya, terutama sebuah film layar lebar. Kan kosnya sangat tinggi. Iya. Nah, makanya tapi Mas, industri kreatif di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Bisa dikatakan mungkin memproduksi sebuah film itu membutuhkan dana miliaran. Iya. Tapi jika film itu sudah menyentuh masyarakat dan penontonnya itu melebihi dari angka 1 juta, kan sangat ini sekali, sangat worth it sekali kalau ngomongin cuan ya, Iya. itu sangat worth it sekali. Karena mengingat kemarin film yang terbaru-baru ini seperti yang viral itu kan
sampai tembus 5 juta penonton. Iya sih. Dulu KKN tembus sekian juta penonton. Gitu kan. Nah terus untuk Rindu yang Bertepi dengan biaya produksi sekian, ya, Nah, targetnya target kami sih karena ini juga kami persembahkan untuk menyambut Hari Jadi Banyuwangi. oh iya Tanggal 18 Desember kan. Iya, nangkep. Nah, itu kami juga berharap banyak warga-warga Banyuwangi mengapresiasi. Kita, kalau saya secara hitung-hitungan ya, tapi semua itu kan kalau masalah hasil kan kami nggak bisa menentukan. Kan? Iya. Tapi kalau dihitung penduduk Banyuwangi ini sudah 1.700.000 lebih. Iya. Nah, 1.700.000 ini adalah saya contek dari DPT kemarin, daftar pemilihan tetap. Oh, sama Artinya kan- KPPS. bukan. Artinya kan udah istilahnya 17 tahun ke atas itu Iya. kan sejumlah itu. Iya. Misalkan 20% aja atau 30% aja yang mengapresiasi film kita. Insya Allah kita akan terus berkembang di tiap tahun. Akan menyajikan karya-karya yang lebih fantastis mungkin daripada yang lebih baik daripada Rindu yang Bertepi. Ya itu harapan sih ya. Harapan, Lebih ke harapan. kami. Terus untuk kalau kita keluarlah dari masalah cuan itu kayaknya agak riskan ya. Enggak, aku nanti takut dianggap komersil gitu ya. Padahal kita ini pengennya merangkul teman-teman. Iya sih. Judul terus latar belakang film yang saya sendiri lihat di trailernya, di cuplikannya mengarah kepada itu tadi, seorang anak yang merindukan sosok seorang ibu. Berarti kalau untuk dilihat nggak ada batasan umur dong untuk ini ya. Nggak ada. Nggak ada ya? batasan. Ini Mungkin 13 plus ya kali ya. Kalau di film kan kancanya yang paling bawah itu kan 13 plus ya. 13 Ya pokoknya plus. semua bisa. Iya. Semualah ya. Semua bisa. Terus untuk selain di bioskop, next ada nggak semisal di YouTube apa di mana? Oh iya, nanti makanya ya seperti itu tadi yang saya katakan bahwa PH ini ingin merangkul teman-teman. Dan kami sudah siapkan sebuah wadah, website, YouTube sudah kami siapkan. Di mana nanti saya ini berharap karya-karya teman-teman itu masuk dalam media sosial tersebut. Nantinya Rindu yang Bertepi ini juga akan kami posting di website kami, platform kami, supaya seperti yang dikatakan Sekretaris Ikawangi bahwa Ikatan Keluarga Besar Banyuwangi ini tersebar di 25 negara. Oh iya Di DM yang masuk ke kami itu juga masa diputarnya di Banyuwangi aja. Iya. Kami yang ada di luar Banyuwangi gimana nih nontonnya Iya, gitu. Ya itu nanti setelah kita tayang premier di bioskop, mungkin nanti akan kami masukkan ke platform. Syukur-syukur bisa masuk ke Netflix atau video. Harapannya. Harapannya seperti itu. Ya, itu tergantung usaha dan doa. Iya. Usaha dan doa. Iya. Doanya begini nih. Doa. Udah mungkin ini berhubung karena mungkin cuaca juga kurang mendukung. Buat teman-teman jangan lupa untuk tanggal 16 Desember Rindu yang Bertepi akan tayang di seluruh bioskop yang ada di Banyuwangi. Ada sekali lagi di Genteng ada, di Jajak ada, sama di kota ya. Kota Banyuwangi. Kota yang arah ke Pantai Bun. Terus mungkin itu saja, jangan lupa nonton karena sekali lagi kita dukung karya dari teman-teman Banyuwangi sendiri. Semua dari kru, dari PH, terus dari artisnya. Ya, itu juga dari Banyuwangi. Terus mungkin itu saja, semoga lewat jembatan film ini bisa ya saling menyambung lah silaturahmi antar teman-teman yang suka dunia perfilman untuk gabung di sini nggak apa-apa. Ini dibuka untuk dibuka untuk umum. Ya. Malah terbuka lebar. Kita terbuka untuk umum. Mari. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, Mas. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak untuk Banyuwangi 24 jam. Sudah Ya, terima kasih. diperkenankan bisa ngobrol nih. Ini pengalaman ilmu yang mahal. Terus, mungkin itu saja kurang lebihnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune channel ini. Jangan lupa berbahagia. Akhir kata dari saya mewakili tim Banyuwangi 24 jam dan Chandra Abidaya Production
mengucapkan selamat ini sore malam. Menjelang malam. Menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On the warga, info dan fakta via media.